Sini kumpul, kita bakal nonton aksi balas dendam paling gila tahun ini. Pecundang ini ngemis pinjaman ke bos mafia pakai jaminan bubuk reyotnya. Tapi tentu saja sang bos langsung nolak mentah-mentah. Chen terus memohon sampai bos mafia itu akhirnya luluh dan masih syarat khusus. Nggak lama, Chen keluar bawa uangnya sambil ketawa kegirangan. Soalnya dia tahu kiamat sebentar lagi datang. Di kehidupan sebelumnya, badai matahari menghancurkan bumi tanpa sisa. Anak buah si bos curiga mereka sedang ditipu. Tapi bosnya santai banget karena dia yakin Chen itu cuma orang bodoh. Kenyataannya, Chen minjam uang ke semua lintah darat di kota. Dia ingat betul gimana bumi mengerin, makanan langka, dan orang yang punya banyak stok logistik bisa berkuasa layaknya raja dunia. Uang itu buat persiapan kiamat, tapi tiba-tiba dia lihat sekumpulan cewek cantik. Chen ingat banget mbak penjual es krim itu pernah nipu dia dulu. Jadi sekarang waktunya balas dendam. Dia gebrak meja, minta 10 porsi untuk semua rasa. Cewek-cewek itu langsung berubah jadi cewek matre lihat cowok tajir ini. Kasirnya kaget, nanya apa dia serius, karena harganya 20.000 yuan. Satu cewek nyeletuk, kalau Chen beneran sanggup bayar, dia rela jadi budaknya detik itu juga. Chen malah nyuruh dia siapin rantai, tentu saja cewek itu kesal, tapi tunggu sampai Chen bereaksi. Begitu Chen pamer tumpukan uangnya, semua orang di sana langsung kicap, sampai manajernya ikut turun tangan. Dan Chen dengan santai bilang kalau dia mau borong semua es krim yang ada. Manajernya bilang totalnya sekitar 1 juta yuan. Chen tersenyum licik, otaknya merencanakan hal gila. Dia bakal bayar 300.000 dulu, dan sisanya dilunasi saat es krimnya diantar ke rumah. Dia traktir semua cewek di sana. Kecuali si calon Buddha yang langsung sujud cium lantai karena menyesal. Menjelang malam, si pecundang ini asyik bersantai di kamarnya setelah hari yang panjang. Dia mengaktifkan ruang penyimpanan sihirnya untuk menyimpan semua es krim itu. Memastikannya tetap beku abadi. Berkat kemampuan ruang dimensi inilah, Chen bakal jadi raja yang tak terkalahkan saat kiamat nanti. Tiba-tiba teleponnya berbunyi, itu Luan Chen. Dulu cewek ini muncul bak malaikat, tapi berujung mengkhianatinya. Chen angkat teleponnya, dan cewek itu merengek minta dibelikan kalung emas baru, karena kalungnya hilang. Chen tersenyum sinis, bilang bakal beliin 10 kalung pakai uang hasil trading kripto. Dia lalu minta cewek itu jadi saksi buat pinjaman yang lebih besar, dan menjanjikan bagian untuknya. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah semuanya mulai jadi gila. Setelah menutup telepon, Chen langsung membeli sebuah gedung yang bakal dia sulap jadi benteng. Dengan jendela baja dan tembok setebal 3 meter. Dia pesan panel surya dan semua alat buat bikin tempat ini jadi istana mandiri. Desainer ruang aman itu sampai melongo. Tapi dalam hati kegirangan, karena bisa memeras orang gila ini. Chen berani bayar berapapun, asalkan hasilnya sempurna. Mereka berjabat tangan, sementara si desainer udah niat merampok semua uang Chen. Sekarang, Chen cuma butuh pasokan makanan dan senjata untuk bertahan. Seorang penjual senjata menyuruh Chen datang jam 8 malam. Saat malam tiba dan Chen sampai di sana, dia melihat seorang gadis sedang dikejar preman. Dengan asetnya yang memantul di kegelapan. Gadis itu bersembunyi di belakang Chen dan memohon pertolongan. Chen langsung sadar kalau dia kenal cewek ini dari kehidupan masa lalunya. Tiba-tiba para preman itu menarik rambut si gadis dengan kasar. Dia adalah gadis paling pintar dan paling buai di sekolah. Terbukti dari pantulannya yang legendaris itu. Satu preman menyuruhnya bayar pakai tubun, tapi Chen langsung berteriak menyuruh mereka berhenti. Satu preman maju buat menghajar Chen, tapi dia menghindar dan mematahkan pergelangan tangan preman itu kayak renting kering. Cowok itu menjerit kesakitan, lalu Chen meninjunya sampai terpental ke tempat sampah. Tiba-tiba, sebuah sistem aktif di kepalanya, padahal di kehidupan lalunya, dia nggak punya ini. Preman lain coba cari kesempatan, tapi Chen si perusak suasana, langsung menumbangkannya pakai lemparan batu beringas. Cowok baru tiba-tiba muncul buat ngebantu Chen. Sisa preman itu nekat maju, tapi cowok ini menangkis serangan mereka dengan gampang. Dia lalu bantu Chen, meratakan semua preman itu ke tanah. Preman-preman itu langsung lari ketakutan gara-gara babak belur. Chen membantu Yuyu berdiri, lalu cewek itu berterima kasih dan pamit. Cowok tadi memuji Chen, dan Chen bilang dia kesini buat beli senjata darinya. Bukan langsung pasang gaya pahlawan kesiangan,
yang hancur berantakan pas Chan mengatainya bodoh. Tapi sistem memperingatkan Chen kalau harga senjatanya bakal naik. Jadi Chen buru-buru ngelas, bilang dia cuma bercanda. Mukan menawarkan pistol mematikan, dan Chen bersyukur banget dapat diskon lumayan gede. Tapi dasarnya marut. Chen malah minta gratisan peluru dan peredam suara. Bikin Mukan benar-benar nggak habis pikir. Mukan ngamuk dan meneriaki Chen yang berani-beraninya mau merampok dagangannya. Sambil cengengesan, Chen menenangkan Mukan, bilang kalau senjata ini aja udah cukup. Lalu langsung menyelesaikan transfer pembayarannya detik itu juga. Malamnya di hotel, Chen menemui Liu dan mendudukkannya di pangkuan. Cewek ini berniat memeras harta Chen sampai kering. Mereka lalu menemui bos mafia, dan Liu menandatangani surat saksi tersebut. Liu sama sekali nggak sadar kalau dia baru aja mewarisi hutang itu. Saat dia gagal bayar nanti, mafia itu pasti bakal menagih tubuhnya. Chen duduk santai menyeringai melihat rencananya berjalan mulus. Nggak lama, si desainer menjelaskan seberapa kuat markas baru Chen. Chen berterima kasih dan melunasi bayarannya. Saat asyik nonton TV, berita peringatan badai matahari muncul. Chen langsung mengeluarkan senjatanya. Tahan napas kalian, karena kiamat akhirnya tiba. Bola magma raksasa terlihat turun menghantam kota. Berita mulai panik memperingatkan cuaca panas ekstrem. Tapi Chen tahu betul ini, semua baru pemanasan awal. Sementara orang-orang sibuk mengeluh kepanasan. Para pemilik toko menyuruh warga untuk segera menimbun makanan dan air. Beberapa cewek cantik malah protes karena harga semangkanya berubah jadi sangat mahal. Si penjual kurang ajar itu menawarkan diskon asalkan mereka mau menukar dengan semangka milik. Mereka jelas saja ditolak. Orang lain yang minta diskon juga disuruh pergi karena nggak punya semangka. Chen kenal banget sama penjual ini. Namanya Dafu, pria brengsek yang bikin Chen sengsara di kehidupan lalu karena tuduhan pencurian. Palsu reputasi Chen waktu itu hancur berantakan gara-gara dia. Melihat harga keripik yang nggak masuk akal. Chen menyindir, apa keripik itu bisa menyembuhkan kanker. Sindiran ini langsung bikin Dafu emosi, dan sistem langsung memberi notifikasi ke layar Chen. Dafu langsung menarik baju Chen dengan tingkat amarah yang memuncak. Tapi Chen tersenyum sinis dan menasihatinya untuk berhati-hati sama pencuri nanti malam. Yang sukses bikin Dafu makin murka nggak karuan. Chen bilang semua emosi negatif itu muncul karena tokonya punya feng shui yang buruk. Bodohnya, Dafu percaya. Chen lalu pura-pura manipulatif dan malah mengatainya punya cacat mental. Di akhir kalimat, Dafu meledak dan langsung menyerang Chen. Chen cuma berbalik pergi sambil melempar koin receh, bikin darah Dafu makin mendidih. Malam harinya, sistem memberitahu Chen kalau dia berhasil menyerap semuanya. Semua emosi negatif dari Dafu itu ternyata berguna untuk memperluas kapasitas ruang penyimpanannya. Keesokan paginya, Dafu tiba di toko dan jantungnya seakan kopot melihat seluruh barang dagangannya. Ludis dicuri. Emosi negatifnya memuncak drastis dan Chen menyedot semuanya seperti jus segar. Dafu lari keluar sambil menangis histeris. Tapi orang-orang nggak percaya dan mengira dia cuma pura-pura demi uang asuransi. Beberapa bahkan menyebut tokonya berhantu. Mental Dafu benar-benar hancur, yang otomatis ngasih Chen lebih banyak poin. Chen makin memperkeruh suasana dengan berteriak kencang betapa anaknya keripik yang dia makan. Dafu langsung sadar kalau itu adalah stok keripiknya dan menuduh Chen sebagai malingnya. Tapi dengan santai Chen bilang, menyerang secara fisik tanpa bukti nyata adalah tindakan orang bodoh. Chen malah menawari sisa keripiknya ke Dafu, bikin bapak tua itu makin mendidih. Chen lalu meminta kerumunan di sana untuk menilai sendiri, apakah dia mencurinya dari sini atau membelinya di tempat lain. Chen lalu menantang Dafu untuk menggeledah rumahnya. Kalau tidak ketemu, Dafu harus menyerahkan genset cadangan miliknya ke Chen. Dafu langsung setuju dan mereka semua bergegas menuju ke rumah Chen. Dafu kaget setengah mati melihat rumah mewah dan baju mahal milik Chen. Setelah nihil, Dafu keluar dengan kesal. Tapi Chen menghentikannya dan langsung menagih genset sesuai perjanjian awal mereka. Gimana? Puas banget kan lihat karma orang ini? Dafu memohon ampun, tapi warga udah muak karena dia jilat ludah sendiri. Dia nekat meninju, tapi lengannya malah dipelintir habis-habisan. Jangan sampai kelewatan part selanjutnya ya. Kalian harus nonton bareng gue, kelakuan MC kita ini beneran gila. Tiba-tiba pacarnya, Liu, nelpon,
panik karena dibuntuti preman. Dia nanya apa ini gara-gara uang yang dipinjam pakai namanya. Chen langsung manipulasi dia. Dia bilang Liu harus percaya padanya, lalu nanya apa preman itu tahu alamatnya. Liu jawab nggak tahu. Chen dengan santainya bilang dia cuma paranoid. Tapi kemudian, Liu melihat piring makan Chen. Liu nanya dari mana dia dapat makanan itu, tapi Chen bilang dia punya jauh lebih banyak. Tiba-tiba cewek matri ini berubah gila makanan, melihat ikan salmon, langsung bikin dia ngiler parah. Dia minta Chen untuk mengizinkannya tinggal di apartemennya, janji bakal ngasih kesenangan buat Chen. Chen bilang dia akan menjemputnya dan minta alamatnya. Liu langsung mengirimkannya. MC kita nyuruh dia nunggu manis kayak anak baik. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Ternyata nenek Wang bawa seorang bocah. Dia maksa masuk, minta numpang karena AC mereka rusak. Tapi Chen menamparnya mundur, bilang kalau nenek tua itu selalu menghinanya sejak kecil. Dulu nenek ini sering ngatain Chen dan ibunya orang miskin bodoh. Sekarang dia minta maaf, bilang itu kan masa lalu. Nenek itu marah, sebut Chen gak punya hati karena masih dendam sampai sekarang. Terus MC kita membalas dengan dingin, setidaknya Ecigo nyala. Dia langsung banting pintu di depan mukanya, bikin status amarah si nenek meledak. Chen lalu ambil ponsel dan melakukan panggilan rahasia ke bos mafia, ngasih tahu alamat Liu. Adegan pindah ke Liu yang lagi, dan manja nungguin Chen. Dia nyalain rokok, lalu dengar suara ketukan, tapi pas dia buka pintu, wajahnya langsung pucat pasi. Bos mafia muncul, mendorongnya kasar, dan masuk ke dalam. Dia bilang mereka datang buat nagih utang. Liu panik, teriak kalau Chen yang harusnya bayar semua itu. Bos itu keluarin kontrak, jelas-jelas ada nama Liu di situ, jadi dia yang harus lunasin. Dia langsung nyuruh anak buahnya sita semua barang berharga. Liu memohon sambil nangis, tapi tak lama kemudian, semua perhiasannya lenyap dirampas. Bos mafia bilang ini bahkan gak cukup buat bayar bunganya doang. Dia nanya apa Liu punya cara lain buat bayar. Liu langsung jual nama Chen, bilang kalau MC kita punya banyak persediaan makanan dan bakal segera jemput dia. Jadi mereka bisa minta uang dari Chen. Liu nelpon Chen, tapi nomornya udah diblokir. Dia coba berkali-kali, tetap aja gagal total. Bos mafia ketawa, bilang jelas banget Chen udah numbalin dia. Liu sok berat. Bos itu jambak rambutnya, sementara Liu memohon agar mereka kejar Chen saja. Dia diseret keluar, sementara Chen malah asik minum anggur. Berharap Liu menikmati kiamatnya, bos mafia lalu menginterogasi Liu soal Chen. Sambil nangis, Liu ngaku Chen punya segalanya, makanan, air, dan AC. Dia memohon dilepaskan, tapi bos itu cuma menamparnya lagi, karena keserakahannya mulai meronta. Dia nyuruh anak buahnya bergerak. Setelah mereka pergi, Liu ditinggal nangis sambil nyumpahin Chen mati. Para preman itu menyisir jalanan kota, lalu ketemu nenek Wang yang dengan senang hati ngasih tahu lokasi Chen. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena disinilah kekacauan dimulai. Mereka tiba dan melihat tempat itu dibarikan total. Satu preman nekat tendang pintu, tapi langsung ke setrum dan tumbang ke lantai. Pingsan seketika. Teman-temannya coba narik dia, malah ikut ke setrum juga. Bikin yang lain bingung parah. Tiba-tiba pengeras suara muter lagu ceria, sementara makin banyak preman yang kena setrum. Chen cuma nyantai di dalam, najet kalau mereka salah langkah nginjak lantai listrik. Bos mafia yang mukanya kelihatan beda banget ini, teriak nyuruh Chen bayar utang. Tapi MC kita membalas dengan santai, kalau utang itu dia jelas-jelas milik Liu. Bos mafia nyengir, bilang tubuh wanita memang menggoda. Tapi persediaan makanan jauh lebih berharga di masa kiamat. Chen peringatkan mereka buat kabut mumpung dia lagi baik hati, sambil memencet tombol yang nyetrum beberapa preman lagi. Pasukan mafia langsung kocar-kacir kabur, sementara bosnya sempat lempar ancaman ke Chen. Nenek Wang menatap apartemen Chen dengan ngeri, seolah dia lagi ngadepin bos monster terakhir. Keesokan harinya, suhu meledak sampai 52 derajat. Chen cuma nyantai nonton berita yang ngelaporin banyak orang tewas kepanasan. Tiba-tiba ponselnya bunyi, dan dia melihat pesan dari grup chat. Dafu dan nenek Wang sibuk menghinanya, makin banyak orang yang ngemis minta tolong. Tapi Chen cuma minum soda dingin, dan membalas dengan kata tidak. Penolakannya bikin emosi negatif mereka meledak. Dia berhasil mengumpulkan 1000 poin emosi negatif
dan sistem mulai menghitung hadiahnya. Tak lama, dia buka kulkas, motret tumpukan makanan, lalu posting online buat pamer ke semua orang. Dia ngetik, kalau mereka mau makanan ini, mereka harus kasih sesuatu sebagai gantinya. Jelas aja, forum langsung gempar dan makin emosi. MC kita rebahan santai, sampai tiba-tiba sistem ngasih notifikasi hadiah. Dia baru saja buka kemampuan baru yang gila banget. Namanya tebasan ruang, bikin dia bisa motong apapun dalam jarak 3 meter. Dia iseng ngetes kemampuannya ke sebuah apel. Apel itu langsung terbelah 2. Chen mikir, buka skill sakti kayak gini, sama sekali nggak ada di kehidupan lalunya. Malam itu, Liu bawa bos mafia ke tempat Chen. Bos mafia lainnya memastikan kalau cewek ini nggak bohong. Dia narik Liu mendekat, janji ngasih hadiah malam ini. Buat info berharga ini, tiba-tiba, bos mafia lihat seseorang sembunyi di pojokan. Ternyata itu si Dafu. Dia teriak minta gabung, nawarin bantuan buat ngabisin Chen. Dan ngaku kalau dia tahu jalan. Pintas ke tempat Chen, kalian pasti mikir dia bakal sembunyi, ketakutan di dalam. Salah besar. Saat preman ini sampai di gedung, Chen malah asyik nungguin mereka di luar sambil santai makan ikan salmon. Bos mafia teriak nyuruh dia serahin semua persediaan. Chen ngelap mulutnya santai, bilang kalau ganggu orang makan itu nggak sopan. Bos langsung nyuruh anak buahnya maju, tapi Chen menghindari serangan mereka. Pisahkan gerakan mereka super lambat. Dia lalu menghantam wajah satu preman ke aspal keras, dan menendang telak ulu hati yang lain. Tiba-tiba ada yang melempar bom asap, bikin para preman mafia itu kocar-kacir kabur panik. Pas Chen balik badan, ternyata ada Mukong yang datang buat bantu sekaligus nawarin barter senjata. Chen memberinya minuman dingin. Mukong langsung curhat kalau klan mafia ini terus-terusan ingin rampas bisnisnya akhir-akhir ini. Dia udah nguntit mereka beberapa hari, dan gak nyangka jejaknya malah berujung ke tempat Chen. Mukong bilang kalau mafia ini punya timbunan air yang gila-gilaan banyaknya. Dia ngajak Chen kerjasama buat merampok markas mereka. Chen setuju, tapi minta jatah 90%. Mukong kaget parah. Tapi Chen dengan tegas bilang, kalau nggak mau ya batal aja. Mukong langsung pinimis minta bagi hasil 80/20. Dia mikir Chen pasti op banget karena super percaya diri. Chen setuju dengan syarat semua barang masuk ke dia dulu. Sepakat. Malam itu, mereka berdua disampai di markas musuh. Preman patroli di mana-mana. Selain jualan air, bajingan ini juga jualan perempuan. Chen bilang dia bakal maju solo dan ngasih kode buat Mukong bikin kekacauan. Dia melompat turun dan langsung dicegat penjaga yang nanya identitasnya. Dia kasih lihat kartu I, tapi penjaga itu curiga. Nggak buang waktu, Chen langsung pakai skill tebasan ruangnya, menyayat leher si penjaga tanpa sentur. Lalu jalan santai. Penjaga lain melihat ini dan langsung lepas tembakan membabi buta. Tapi Chen menghindari peluru ala film Matrix, lalu membelah orang itu juga. Suara tembakan bikin sisa penjaga lainnya bergegas masuk, dan saat Chen bersembunyi di kegelapan, sebuah tangan misterius menariknya. Para penjaga kehilangan jejaknya. Ternyata yang nolongin dia itu Yuyul, cewek yang diselamatkan Chen sebelumnya. Dia menjelaskan kalau dia sudah tertangkap dan dibawa paksa ke markas ini. Chen nanya apa dia tahu lokasi gudang air. Yuyu mengangguk. Mereka melempar ember buat mengalihkan perhatian penjaga, lalu menyelinap ke area penyimpanan. Chen menyuruh Yuyu untuk disembunyi dan menunggunya. Begitu cewek itu pergi, Chen langsung menghancurkan dinding dan membantai penjaga di dalam dengan brutal. Tak lama, Yuyu nekat masuk karena khawatir saat bayangan seseorang muncul dari balik kabut. Dia mau menghantamnya pakai batu bata. Ternyata itu Chen. MC kita bilang airnya udah aman dan mereka harus cabut. Dia melepaskan tembakan ke udara sebagai sinyal untuk Mukong. Mukong langsung mendorong gerobak penuh bom molotov ke tengah markas dan membakar habis semuanya. Saat penjaga panik memadamkan api, Chen dan Yuyu jalan keluar seolah nggak terjadi apa-apa. Tiba-tiba Liu muncul merangkak, memohon pada Chen buat membawanya pergi. Dia ngaku udah maafin semua kesalahan Chen. Dia nangis, bilang terpaksa melayani pria tua di sini, dan janji bakal layani Chen kalau diselamatkan. Tapi MC kita cuma membeberkan semua pengkhianatan Liu. Nanya apa dia bakal memaafkannya kalau posisinya ditukar. Parahnya lagi, cewek ini yang bikin dia mati di kehidupan sebelumnya.
Chen menamparnya jauh-jauh, menyuruh Yuyu mengikutinya, dan saat mereka berbalik pergi, dan disinilah cerita kita makin gila, kalian pasti penasaran kelanjutannya. Status kebencian Liu tembus 999. Sementara bos mafia sampai ke gudang, dan melihat semua airnya lenyap. Sini ngumpul, kita bakal lihat aksi gila Chen. Bos mafia ngamuk parah dengar laporan Silu kalau Chen janji mau habisin mereka semua, pas mereka mau serang Chen di depan markas. Cowok kita ini, santai aja lempar obor bung. Tembok api raksasa langsung nutup jalan, bikin bos mafia makin mendidih sampai kebenciannya tembus angka 999. Bukannya takut, Chen malah bilang makasih, karena amarah bos itu, dia buka jurus baru bernama Tameng. Peluang, sampai rumah, Yu Chan masih bengong melihatnya, sementara Yuyu berterima kasih, karena sudah diselamatkan. Chen bilang santai aja, dan Yuyu mulai baper abis. Sayangnya momen romantis ini, langsung diganggu Yu Chan, yang kepo setengah mati gimana Chen bawa semua air itu sendirian. Sekarang coba lihat. Tempat tinggal mereka udah berubah jadi benteng botol air minum yang super aman. Alih-alih pamer, Chen malah nyuruh Yu Kang buat fokus jualan airnya aja. Chen lanjut ngobrol sama Yuyu yang cerita, kalau orang tuanya hilang pas dia lulus sekolah. Tapi tiba-tiba, suasana berubah panas banget di dalam rumah. Pas dicek keluar, gila. Satu kota lagi kebakaran hebat. Kamera pengawas nunjukin, kalau geng mafia sengaja bakar semuanya. Nyonya Wang sampai nangis memohon. Minta Chen selamatkan anaknya, Liu Tangsok berat mafia itu tega bakar satu lingkungan demi balas dendam. Yu bingung apa rencana selanjutnya, tapi Chen udah paham, kalau bos mafia sengaja mainin emosi biar Chen keluar. Perhatiin baik-baik bagian ini. Bos mafia itu teriak-teriak nyuruh Chen nolongin warga. Sementara anak buahnya makin memperbesar kobaran apinya. Api makin ganas menelan satu lingkungan. Dan Yu Kang panik bilang rumah Chen juga bakal hangus. Chen cuma tersenyum miring, lalu menyalakan sistem pelindung supernya. Selang air langsung keluar menyemprotkan aerogel tingkat nano ke semua api di sekitar mereka. Langsung padam detik itu juga. Yu Chan melongo lihat teknologi militer ini. Tapi bos mafia makin gila dan nyuruh pasukannya bakar semuanya lagi, mikir aerogel Chen pasti ada habisnya. Salah satu preman ngeluh bahan bakar mereka sisa dikit. Chen malah asik keluar ke balkon bawa pelantang suara buat ngejek mereka habis-habisan. Jelas aja status amarah mereka makin melonjak. Bos mafia nebet banget mau rampas rumah anti api milik Chen. Dia nekat pakai Nyonya Wang dan warga sipil buat mancing Chen keluar. Nyonya Wang menangis memohon ampun, tapi Chen sadar jadi orang baik di dunia ini cuma bikin mati cepat. Lalu bos mafia menangkap seorang kakek. Chen ingat banget, di kehidupan sebelumnya, kakek Wang ini sudah berusaha keras nyelamatin nyawanya. Jadi dia nyuruh Yuyu diam di dalam dan langsung keluar. Dia nyuruh bos mafia lepasin warga sipil. Bos itu setuju dengan satu syarat konyol, yaitu Chen harus mati. Chen menolak keras dan malah menantangnya berjudi taruhan nyawa. Bos mafia tertawa setuju, dan mereka bakal main tebak angka dadu besar atau kecil Chen. Pilih angka besar, dan pertarungan judi mematikan ini dimulai. Mereka ngocok dadu layaknya lagi tanding monster, lalu melemparnya. Dasar curang, si bos dapat 3 angka 6 sambil disoraki anak buahnya. Chen tersenyum miring lalu pakai jurus pemotongnya buat belah dadu itu. Dia nuduh si bos ngasih dadu jelek. Gila parah, tebasan Chen bikin dadunya terbelah dan nambah banyak dengan total nilai 21. Jelas lebih tinggi dari poin 18 milik bos mafia. Chen nyuruh dia angkat kaki dari kota. Tapi bos itu malah makin ngamuk dan poin amarahnya nambah 500. Dia langsung maju mau nusuk Chen. Tapi cowok ini menghindar santai dan lempar bom asap. Bikin bos mafia kepisah dari gengnya. Pasukan preman nekat masuk dan pas lihat bayangan Chen, mereka langsung nembak membabi buta. Chen membalas dan menebas mereka semua. Pas asapnya hilang, sumpah Chen gak lecet sedikit pun berkat tameng barunya. Bos mafia yang panik nekat nembakin roket ke Chen, tapi Chen nyalain tamengnya lagi dan serangannya mental gitu aja. Bos mafia mematung ketakutan lihat roketnya berhenti melayang di udara. Chen nanya sinis, apa dia beneran gak mau tepati janji setelah kalah judi tadi. Chen memotong roket itu jadi serpihan dan jalan perlahan ke arahnya. Bos mafia gemetar ketakutan setengah mati, dia tiba-tiba berlutut mengemis minta bikin kesepakatan.
Dia bilang, biarin dia hidup bakal ngasih keuntungan besar buat Chen dibanding dibunuh sekarang. Dia janji bakal ngasih stok obat-obatan medis yang disembunyikan kalau Chen mau melepaskannya hari ini. Membisikkan kalau dia udah punya banyak barang di rumah. Tapi bos mafia itu ngotot Chen gak punya obat. Akhirnya Chen setuju buat kerjasama sementara waktu. Dia memeluk bos mafia itu dan bilang, kalau urusan mereka selesai malam ini dan nyuruh dia pergi. Kalian pasti mikir Chen semudah itu memaafkan? Oh jelas tidak. Sambil bos mafia kabur, Chen udah nyiapin rencana lain. Dia ngecek kondisi kakek Wang, dan si kakek langsung nangis berterima kasih. Janji bakal mengabdi pada Chen mulai sekarang. Chen menyuruhnya istirahat saja dulu. Malam harinya, geng mafia ribut bahas penyerangan gagal mereka. Sementara, bos mereka udah sibuk nyusun rencana buat tingkar janji dan mengkhianati Chen lagi. Pasukannya muji-muji, dia jenius banget. Padahal cuma mau berkhianat doang. Tapi pas bosnya baru aja mau ngasih perintah ke anak buahnya. Tiba-tiba darah segar muncrat dari mulutnya dan dia langsung tepar di lantai. Boom. Ternyata Chen lagi nongkrong di atap gedung ngucapin selamat tinggal setelah pakai jurus pemotong ruang miliknya dari jarak jauh. Besoknya, cuaca makin panas gila sampai pemerintah nyuruh warga ngungsi ke utara. Tapi Chen tahu banget tempat itu cuma bakal jadi neraka baru. Dia paham monster mutan tahan panas bakal muncul dan ngebangkitin kekuatan super. Orang-orang mereka bakal saling bunuh selain lawan monster. Makanya Chen langsung mengubah rumah amannya jadi benteng bertahan hidup paling brutal. Gerombolan warga kelaparan nekat mau menyerang Chen demi merampas makanannya. Mereka gedor-gedor pintunya beralasan kalau secara proses voting, mereka sepakat Chen harus bagi-bagi benteng dan makanannya. Kocaknya, Chen malah asik masak dan pamer makanannya di internet. Yang bikin penontonnya makin emosi jiwa ngelihat postingan itu, berasa nonton mukbang di tengah kiamat. Begitu Chen nekat keluar benteng, sebilah pisau daging terbang langsung menyapa wajahnya. Chen gampang menghindar, tapi preman botak mirip karakter anime langsung maju nyerang. Cowok kita ini dengan santai nangkap tangannya dan mematahkannya kayak ranting kayu. Dia merebut pisau itu dan menebas cepat orang-orang yang menyerangnya. Sengaja gak dibunuh, tapi luka itu bakal infeksi parah di cuaca panas neraka ini. Dia lanjut pergi ke pabrik distrik barat dan meretas semua kamera pakai jurus tingkat tinggi bernama tebas dan hancurkan. Pas masuk, dia baru sadar ini jebakan maut. Ruangannya penuh gas beracun. Tiba-tiba dua orang muncul dari belakang dan menyuntikkan cairan misterius ke lehernya. Sang dokter lalu nanya apa. Chen merasa lebih baik, sementara Chen kebingungan siapa mereka. Cowok itu mengenalkan diri sebagai Lie, ilmuwan biomedis. Muridnya, Surui, kelihatan naksir berat sama Chen. Chen ngucapin terima kasih ke Lin, karena udah nyelamatin nyawanya dari gas beracun. Mereka jalan keliling fasilitas dan Lin nawarin obat-obatan gratis. Chen langsung ngisi penuh tasnya kayak anak kecil dapat permen. Bilang makasih lalu pergi santai. Lin tersenyum licik dan bilang mereka bakal segera bertemu lagi. Pas sampai rumah, Chen yakin banget si Lin ini mencurigakan parah gara-gara senyumnya itu. Tiba-tiba, ada orang di forum nanya antibiotik dan berani bayar mahal. Tapi Chen yang udah berubah jadi iblis tukang troll cuma balas kalau dia punya obatnya. Tapi gak niat buat dijual. Waktu dia buka tasnya, dia ngerasa ada yang aneh. Ternyata ada alat pelacak. Dia ngelepas benda itu sambil mikir siapa yang berani masangnya. Santai, dia tempelin aja pelacak itu ke kucing liar biar keliling kota. Taktik gitu. Lin, yang mantau dari pabrik, jadi kebingungan. Di forum, preman yang dihajar Chen terus ngemis minta obat. Bareng seorang wanita yang mohon air buat anaknya, Chen langsung ingat. Kalau di kehidupan lalunya, wanita ini itu buat dapat banyak sumbangan. Jadi Chen cokin aja. Dia meretas dan melihat wanita itu nimbun air, lalu membongkar kedoknya di forum. Wanita itu sok berat Chen, sampai naruh kamera di lorong. Nah, disinilah hukum karma berlaku. Warga yang tahu dia nimbun air langsung bawa kapak menjebol pintunya, merampas semua miliknya. Sini kumpul, kalian harus lihat kelanjutan manhwa gila ini. Mereka merampas persediaannya dan menghajarnya juga. Kembali ke cowok mirip Saitama yang sekarang malah kayak Michael Jackson karena dia sudah mati. Orang-orang melihatnya dan mulai panik. Tapi tiba-tiba Dr. Lin muncul menenangkan mereka
dan bilang dia dokter yang akan membantu. Dia memeriksa mayat-mayat itu dan bilang kalau semuanya harus segera ditangani secepat mungkin. Lin lalu membagikan obat ke orang-orang yang berkumpul dan mereka mulai berterima kasih padanya. Padahal Lin sebenarnya mencari Chen karena sinyal alat pelacaknya berhenti di sekitar sini untuk sementara waktu. Chen memantau dari jendela lain dan heran kenapa Lin ada di sana. Dia langsung sadar Lin pasti orang yang menaruh pelacak itu. Tiba-tiba dia dapat pesan teks dari orang misterius yang memperingatkannya soal si dokter. Chen sama sekali tidak tahu siapa orang misterius ini. Kita melihat cowok mencurigakan di atap gedung lain sedang memata-matai mereka pakai teleskop. Sadar ada satu orang lagi selain Lin yang juga memata-matainya. Dia mencoba menelepon nomor itu balik tapi gagal. Dia penasaran apa orang ini mau dia menghabisi Lin, lalu adegan kembali ke Lin yang memberitahu orang-orang kalau mereka bebas datang minta tolong padanya kapan saja. Chen melihat noda di jas Lin dan teringat di kehidupan sebelumnya. Para dokter muncul menolong tapi malah menculik orang-orang untuk bahan eksperimen mereka sendiri. Lin memasang papan tanda lokasi tempat praktiknya. Dia akhirnya menemukan kucing yang dipasangi pelacak dan ini kocak parah karena di saat Lin mencoba memata-matai Chen, si Chen ternyata juga lagi memata-matainya. Malam itu, sekelompok orang datang ke gudang Lin dan dia memeriksa mereka sambil terus dipantau. Chen, Lin mengambil darah mereka dan Chen tahu ini sangat mencurigakan. Karena orang-orang itu sudah sangat kurang gizi. Seorang cowok berlari masuk bilang kakaknya butuh perawatan darurat. Lalu Lin mengeluarkan serum super untuk penyembuhan. Lin langsung menyuntikkannya ke cowok itu, yang hampir pingsan menerimanya. Kemudian cowok itu bilang ke adiknya kalau tulang-tulangnya terasa seperti terbakar. Lalu tiba-tiba tubuhnya mulai bermutasi. Dia mencengkeram kerah adiknya dan membantingnya ke lantai tanpa ampun. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Disinilah semuanya jadi gila. Chen muncul dan cowok itu langsung menyerangnya. Chen menghindar dan langsung sadar kekuatan orang itu meningkat drastis gara-gara obat misterius tadi. Mutan itu menyerang lagi, tapi Chen menebasnya dengan tebasan super cepat yang langsung membunuhnya di tempat. Dokter Lin tiba setelahnya, karena dia juga menaruh pelacak di obat itu, dan dia shock berat saat melihat kepala mutan itu putus dari tubuhnya. Dokter itu sadar luka tebasan yang sama juga ada di tubuh bos mafia, dan tahu luka ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Dia langsung menebak Chen yang melakukannya. Lalu dia melihat adik mutan tadi masih hidup walau sekarat. Dia bertanya apa yang terjadi pada kakaknya dan menunjukkan foto Chen sambil bertanya apa dia mengenalnya. Adik itu bilang dia tahu tempat tinggal Chen dan Lin membawanya ke laboratorium untuk dijadikan bahan eksperimen atas nama sains. Adegan pindah ke Chen di rumah yang memikirkan apa sebenarnya tujuan Lin dan dia bakal segera tahu karena Lin baru saja memencet bel pintunya. Chen membiarkannya masuk dan Lin bilang dia cuma mau mampir. Lin berkomentar kalau rumah Chen benar-benar mirip benteng pertahanan dan bertanya apa Chen sudah tahu kiamat cuaca panas ini bakal terjadi. Chen pura-pura bodoh dan bilang dia membelinya karena lagi diskon besar. Lin lalu mengganti topik pembicaraan, membahas tetangga Chen yang mati ditambah si bos mafia juga. Keduanya mati karena tebasan yang sama dan mereka berdua sempat bermasalah dengan Chen. Chen berlagak bodoh, bertanya siapa yang membunuh mereka lalu memohon pada Lin untuk memberitahunya siapa pelakunya kalau sudah ketemu. Ini bikin Lin terdiam sejenak, lalu menjelaskan kalau orang yang membunuh mereka bukanlah manusia biasa dan dia secara belak-belakan bertanya apa mungkin Chen yang menghabisi mereka. Tentu saja Chen menyebutnya tukang lawak dan bertanya kenapa Lin repot-repot membawa tas medisnya. Dia juga bertanya dari mana Lin tahu alamat apartemennya dan Lin menunjukkan tetangga satunya sambil menjelaskan kalau dialah yang memberitahu alamat Chen. Chen pura-pura kaget dan bingung, tapi Lin bilang dia sudah mengurus orang itu jadi aman. Chen akhirnya menanyakan alasan sebenarnya kenapa Lin ada di sini dan dokter itu menunjukkan obat peningkat imun. Terus dengan santainya Chen bertanya apa obatnya harus dikocok dulu kayak soda. Lin menjelaskan banyak orang akan mati karena panas tapi orang spesial akan berevolusi dan dia mau menjadikan Chen eksperimen. Tapi Chen langsung menolak mentah-mentah. Lin bilang dia tidak perlu menjawab sekarang
dan membebaskan Cheng untuk datang kapan saja ke laboratoriumnya. Jika berubah pikiran, pasti kalian mikir Chen bakal santai saja kan? Oh tentu tidak. Dia memutuskan untuk menunjukkan pada Lin wujud evolusi yang sebenarnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat pasien Lin bermutasi parah sementara Lin memantaunya dengan teliti. Melihat eksperimennya sukses, dia menyuruh monster bernama Zhang itu untuk membawa Chen padanya. Hidup-hidup menyaksikan kekejaman eksperimen. Manusia Lin, murid perempuannya tiba-tiba merasa bersalah walau pakaiannya sangat tidak mencerminkan itu. Dia bilang pada Lin kalau ini melanggar etika. Tapi si dokter membalas bahwa di dunia kiamat mereka harus membuang etika demi bertahan hidup. Zhang pergi dari lab dan melompat dari atap ke atap mencari Chen. Tapi Chen malah menemukannya duluan. Chen mengejaknya sampai amarah Zhang meledak ke puncak dan setelah itu Chen kabur memancing Zhang untuk terus mengejarnya. Layaknya monster buas kurang otak, Zhang terus mengikutinya sementara Chen menyerang dari samping dengan skill pemotong ruangnya. Tapi serangan itu bahkan tidak menggores kulit Zhang sedikit pun. Zhang lalu menerkam Chen yang terus menghindar sambil menghinanya habis-habisan. Ini bikin Zhang makin murka sampai darahnya benar-benar mendidih. Zhang melesat cepat ke belakang Chen dan berhasil melayangkan pukulan telak yang bikin Chen berdarah. Lin terus asik menonton semua ini dari lab bersama muridnya yang makin kena mental. Zhang menumbuhkan duri di tubuhnya dan menyerang Chen membabi buta. Chen terus menangkis, tapi tetap menerima luka sedikit demi sedikit. Dia terus menghina Zhang makin parah, bikin monster itu makin mengamuk gila. Lin hampir kegirangan maksimal melihat ciptaannya terus berevolusi, dan aku ikutan merinding lihat muridnya gemetaran begitu. Zhang mengirim serangan duri ke arah Chen, dan Chen terus menghindar sambil memprovokasinya. Akhirnya dia mencapai batas yang dibutuhkan untuk naik level dan membuka skill baru bernama Space Rift. Dia langsung menggunakannya untuk mendistorsi ruang dan waktu, sekaligus meremukkan tubuh Zhang. Zhang langsung pingsan, lalu Chen mencabut pelacak di lehernya dan mengirim ancaman ke Lin. Sebelum memutus sinyalnya, Lin sekarang resmi menggila melihat kekuatan Chen yang di luar nalar. Tiba-tiba Towok misterius bertepuk tangan untuk Chen, lalu maju memperkenalkan dirinya sebagai Sheng Zid. Dia memuji kemampuan Chen yang epik, tapi Chen sudah siap mengirim Towok ini ke akhirat. Sheng Xin bilang mereka bisa kerjasama untuk menghabisi Lin, menjelaskan kalau dialah yang mengirim pesan anonim ke Chen beberapa hari lalu. Dia memperkenalkan gilda miliknya, Tim Ark, dan menawarkan Chen untuk bergabung. Chen sadar ini berarti orang-orang sudah mulai membangkitkan kekuatan di dunia ini. Sheng Xin menjelaskan kalau gilda mereka menawarkan evolusi sejati, bukan mutasi cacat seperti buatan Lin. Dia ke sini untuk merekrut orang-orang spesial yang membangkitkan kekuatan besar dan membantu mereka mencapai level dewa. Mendengar ocehannya, Chen menyebutnya orang gila sekte. Chen membelah kartu nama Sheng Xin jadi dua dan pergi sambil bilang kalau dia kerja solo dan tidak butuh siapapun mengatur hidupnya. Ini malah bikin Sheng Xin makin tertarik pada Chen dan bertanya apa jadi solo player di tengah kiamat itu keputusan pintar. Sheng Xin lalu teleportasi pergi dan bilang markas Ark selalu terbuka untuknya. Chen merasa cowok itu menarik tapi memutuskan untuk fokus pada Lin dulu dan segera menghabisinya secepat mungkin. Chen sampai di lab Lin yang dipenuhi monster eksperimen mirip zombie. Sang dokter keluar menyambut Chen dan berterima kasih karena datang membantu penelitian evolusi manusianya. Dia sesumbar menjelaskan kalau sepanjang sejarah, evolusi itu butuh pengorbanan manusia. Chen bertanya apa dia sudah selesai ngomel panjang lebarnya karena dia sama sekali tidak peduli soal kemajuan umat manusia. Chen lalu mengaktifkan skill Space Rift miliknya. Tapi Lin tidak gentar dan bilang setelah pertarungan dengan Zhang tadi, stamina Chen pasti sudah habis. Lin menekan tombol yang melepaskan semua monster mengerikan di sekitar mereka untuk menyerbu Chen. Saat Chen bertarung melawan mereka, Lin malah lanjut menceramahi. Chen memutuskan untuk menyelesaikan ini secepatnya karena staminanya mulai menipis. Setelah membantai semua monsternya, dia maju untuk menghabisi si dokter. Jadi menurut kalian cerita ini sudah selesai? Tentu belum. Kata-kata terakhir Lin adalah membunuhnya, takkan menghentikan rencananya. Karena semua data eksperimennya sudah dikirim ke ilmuwan gila lainnya saat Chen pergi.
Sini ngumpul, kita tonton manhwa kiamat paling gila tahun ini. Murid Lee ngasih obat buat nyembuhin luka Chen. Tapi Chen curigaan banget, dan cewek itu maklum sambil nyuruh dia ngikutin dari belakang. Mereka sampai di gudang obat dan cewek ini nyuruh Chen ambil apa aja, karena dia mau cabut. Chen nanya dia mau pergi kemana, dan cewek itu langsung jawab santai banget, kalau dia mau pindah ke Institut Riset Utara bareng ilmuwan baik hati, karena itu emang tujuannya. Jujur aja, kalau semua dokter cakep kayak dia, rela deh sering sakit. Nah, setelah cewek cantik ini pergi, Chen pakai dimensi penyimpanannya, ngerampok semua obat, terus ngebakar tempat itu, sampai habis. Suhu di luar tembus 58 derajat Celcius, bikin daratan es abadi mulai mencair parah, dan makin banyak orang mati gara-gara serangan panas. Chen sadar kondisi dunia bakal makin kacau, jadi dia harus cepat naik level. Dia langsung kontak Muteng nawarin stok air minum buat dijual. Mereka ketemuan sama pembeli acak di gang gelap. Chen bilang biasanya duit segitu dapat 2 botol, tapi karena harga lagi naik gila-gilaan, pembeli itu cuma bisa dapat 1 botol aja sekarang. Si pembeli ngamuk parah, dan emosi negatif itulah yang Chen butuhin buat naik level. Gak lama, kakek Kuang lewat bawa air buat Liyun sama anaknya. Chen langsung ngingetin kakek itu buat hati-hati. Tapi si kakek emang baik banget. Dia bilang umurnya udah tua, dan gak tega lihat anak kecil menderita. Setelah Liyun terima airnya, dia malah niat pura-pura, makin melarat besoknya biar kakek Kuang ngasih lebih banyak. Liyun malah pergi ke apartemen lain, buat ngasih airnya ke Jiao sebagai persembahan hari ini. Di sisi lain, Muteng lapor ke Chen, kalau ada 3 orang batalin transaksi malam ini. Ini beneran mencurigakan. Tiba-tiba segerombolan orang datang nuduh Chen bikin warga kecanduan air dagangannya, tapi Chen malah nejek mereka balik. Nanya mendingan mereka minum air kencing aja, sekalian. Kelompok ini punya pemimpin yang bilang kalau mereka itu pengikut air suci dan cuma Jiao yang bisa murniin air. Chen bengong kayak, Han, apa-apaan? Si ketua kultus selalu jelasin kalau panas global ini adalah perhatiin baik-baik kelakuan mereka sekarang. Mereka bilang panas ini hukuman Tuhan dan Jiao itu utusan dewa. Mereka nyuruh Xian nyerahin semua airnya buat disucikan dan maksa gabung kultus. Tapi Chen jelas nolak dan ngatain mereka semua pengecut lemah. Pemimpinnya sok tenang bilang kalau Chen belum lihat keajaiban Shao. Chen nantangin kalau airnya emang jahat, harusnya minum air itu bawa azab ilahi. Terus dia sengaja nenggak airnya sampai tumpah-tumpah segala. Ini bikin anggota kultus ngamuk dan Chen malah panen poin emosi negatif. Chen makin iseng nawarin 1 barel air buat siapa aja yang berani ngehina Shao. 1 barel untuk tiap 1 hinaan. Ketuanya langsung murka, tapi pengikut lain malah nanya apa Chen beneran serius. Sang ketua nyobang hentiin mereka, tapi ada 1 orang nekat ngatain Shao anak haram dan kultus itu langsung ngelihat ke arah orang itu. Chen nyeletuk kocak kalau orang itu emang gak takdirnya dapat air. Soalnya dia keburu diseret sama kultus. Setelah mereka pergi, Chen bilang ke Museng kalau dia harus ngurus para badut ini. Dan kita lihat Chen sampai di markas gereja mereka. Dia mutusin buat cari tahu soal Shao dulu dan nemuin seorang cewek tergeletak di kaki Shao. Chen keluarin sebotol air terus nyiram cewek itu sampai dia sadar lagi. Orang-orang langsung heboh teriak kalau Xiao nyembuhin serangan panasnya cuma pakai beberapa tetes air. Chen bingung apa Shao ini juga punya kekuatan awakening atau cewek itu cuma aktris bayaran. Cewek itu mohon-mohon mau ngabdi ke Shao dan melihat aset cewek itu lumayan. Xiao langsung setuju. Pengikutnya bawa lebih banyak air, tapi malah mergokin Chen di sana. Chen meles bilang mau minta maaf dan langsung sujud di depan Shao. Dia akting mau nyerahin semua air kotornya. Dan Xiao sok suci bilang kalau dewa bakal kasih kesempatan kedua buat siapa aja. Chen bilang makasih, tapi tiba-tiba ada orang lari masuk ngabarin kalau anak perempuan Liyun pingsan. Mereka bingung banget padahal anak itu udah minum air suci. Dan Liyun mohon Xiao buat nyelamatin anaknya. Xiao malah ngeles bilang kalau air sucinya gak mempan, berarti mereka bukan pengikut sejati. Xiao nyuruh dia tobat dan janjin keajaiban besar besok. Ketua kelompok yang tadi ngasih Chen sebuah banlengan yang wajib banget dipakai terus-terusan. Dan Chen nurut aja makanya. Setelah mereka pergi, Chen ngetawain betapa bodohnya mereka yang gak sadar kalau dia udah masang belacak di botol air. Itu, belacak ini,
Nuntun Chen nemuin gudang mereka yang isinya penuh berbagai macam persediaan melimpah. Tiba-tiba Chen dengar Shao dan cewek tadi lagi ngobrol. Shao bilang akting cewek itu jelek banget tadi. Cewek itu minta maaf dan bilang kalau pakai kekuatannya itu muras banyak energi tubuhnya. Dengar ini, Chen baru nyadar kalau yang punya kekuatan awakening itu sebenarnya si cewek, bukan Shao. Adegan pindah ke anak Liyun, Chen nyamperin anak itu dan ngasih 3 botol air putih. Anak itu nanya siapa Chen, tapi dia cuma nyuruh minum sampai habis. Besoknya, orang-orang kumpul buat nonton keajaiban Shao. Dia duduk pose yoga, kelihatan kebal banget sama panas yang menyengat. Bikin warga makin yakin kalau dia beneran utusan dewa. Tapi Chen tahu dia cuma manfaatin kekuatan cewek itu. Chen belum tahu pasti apa kekuatan cewek ini, tapi dia mutusin buat nyoba mutus. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak aku kan? Ya, Chen mutus koneksi ruang ke Shao. Trik ini berhasil dan Shao langsung keringetan parah. Dia nyuruh cewek itu mendekat, tapi cewek itu sadar kekuatannya diblokir saat dia ngelihat Chen di kerumunan. Chen sebelumnya udah ngasih surat bilang bakal ngabisin Shao dan gantiin posisinya. Bareng dia, janji bakal nge-trade dia dengan baik. Makanya cewek itu mutusin buat nyuakin Shao dan jalan ke arah Chen. Langsung meluk dari belakang dan bilang kekuatannya bisa nurunin suhu tubuh target. Masalahnya, nempelin 2 aset gedenya di punggung Chen malah bikin suhu badan cowok ini naik. Sampai ke bulan, dia jelasin kalau dia bisa ngontrol dari bagian mana panasnya dikeluarin. Tapi dia sengaja biarin kepala Chen gak terlindungi. Ini bikin Chen kena serangan panas dan nyaris pingsan sementara cewek pabrik susu ini ngelihatin dia. Tumbang. Kita lihat kilas balik masa lalunya pas dia nyelamatin seekor kucing dehidrasi dan nemuin kekuatannya dari sana, tapi sayangnya bapaknya itu kasar parah dan niat ngejual dia demi sebotol air. Untungnya Xiao datang nyelamatin cewek ini dan rekrut dia karena tahu dia punya kekuatan. Kembali ke masa sekarang, Chan lagi berlutut. Dia dengan cepat nebas salah satu pengikut dan warga langsung teriak ngatain dia itu sesosok iblis jahat. Chen teriak kalau Shao itu cuma penipu dan dia punya buktinya. Tiba-tiba, anak Liyun muncul dari kerumunan. Tapi amaknya ngotot kalau anaknya sembuh berkat rajin dart keduanya Shao. Semalaman suntuk, warga dengan gilanya gampang percaya dan mau langsung ngeroyok Chen. Tapi anak itu malah ngatain mereka semua idiot kurang otak. Dia jelasin kalau Chen yang nyelamatin dia semalam pakai botol air isi elektrolit. Semua orang autoshock dengar ini. Tapi tiba-tiba suara tembakan meledak dan cewek tadi ambruk ditembak sama Shao. Untungnya Chen berhasil hentiin peluru itu pakai jurus distorsi ruang biliknya. Badan Shao mendadak jadi kayak Incredible Hulk dan Chen baru sadar dia pakai serum mutasi milik Liu. Shao langsung nabrak dan ngejatuhin Chen sampai mereka berdua jatuh dari atas balkon. Shao nangis. Teriak kalau dia itu pecundang yang berubah jadi jagoan berkat kiamat. Tapi Chen hancurin semuanya. Tiba-tiba, sistem ngasih tahu Chen kalau dia ngebuka jurus teleportasi baru. Dan dia langsung pindah tempat. Ninggalin Zhao yang nyungsep ke tanah sendirian. Bikin badannya cacat parah kayak Stephen Hawking. Warga masih aja ngatain Chen iblis walau udah lihat semua kejadian ini. Tapi Chen bodoh amat dan milih ngecek kondisi cewek itu. Nebak kalau dia cuma pingsan karena kecapakan soalnya gak ada luka sama sekali. Chen keluarin air buat nolongin dia. Dan pas warga coba ikut campur, Chen dengan dingin nyuruh mereka mundur, warga malah ngepung. Dia dan pada pegangan tangan, sok-sokan main lingkaran nyanyi buat ngusir iblis dari tubuh Chen. Sayangnya, satu-satunya yang berhasil keluar malah usus mereka sendiri setelah Chen dengan brutal nebas putus kepala mereka semua. Chen ngasih cewek itu sebotol air dan bilang kalau Shao udah mati. Tiba-tiba, anak perempuan Liyun histeris manggil emaknya yang nekat lompat dari balkon karena sadar kalau dewa sesembahannya cuma kebohongan. Anak bernama Alan itu nangis, tapi dia bilang ke Chen kalau emaknya lebih milih Shao dibanding dia. Jadi dia bakal baik-baik aja sekarang. Di apartemen Chen, dia, Alan, dan Li Jing lagi ngobrol dan ngejelasin kalau Shao cuma manfaatin Li Jing doang. Alan muji Li Jing cantik banget dan bilang Shao nyembunyiin identitas aslinya selama ini. Fakta kocak ini bikin Li Jing mikir kalau Shao itu suka cowok karena gak pernah nyentuh dia. Jadi apa kesimpulan buat kita berdua? Di dunia kiamat, gak ada yang gratis. Chen merekrut pengikut Shao yang tersisa pakai air
Pas mereka mau ngambil, mereka wajib nyerahin semua hartanya, seperti yang Chen jelaskan di akhir. Ikut denganku. Kita akan melihat rencana gila Chen mengambil alih satu gedung penuh dan mengubahnya jadi benteng kiamat pribadi. Dia tahu cuaca ekstrem ini makin parah, jadi demi bertahan hidup, dia harus menyulap seluruh gedung itu jadi markas anti badai. Lucunya, setelah sebulan panas gila-gilaan, suhunya tiba-tiba turun. Orang-orang biasa malah santai lanjut aktivitas harian mereka. Tapi Chen cerdas, dia justru mau memanfaatkan momen suhu adem ini buat merombak total gedungnya. Alan kebetulan masih numpang di sana, jadi Chen langsung nanya kapan dia pergi. Cewek itu malah protes karena mau diusir, sambil iseng menyetrum seekor nyamuk. Alan bilang kekuatannya pasti berguna buat basmi nyamuk raksasa begini. Akhirnya Chen biarkan dia tinggal, karena sadar banget kekuatan listrik Alan bakal super penting nanti. Setelah itu, Alan lari keluar buat ngecek kondisi Li Xingyin. Oh ya, Chen ngasih Li Xing satu kamar gratis karena kekuatannya juga luar biasa menguntungkan. Chen iseng ngetuk pintu lalu asal nyelonong masuk aja karena pintunya kebuka. Taunya Li Xing baru banget selesai mandi. Cewek itu langsung teriak ngatain dia mesum, bikin Chen panik kabur. Chen nanya apa dia nyesel ikut gabung, dan Li Xing ngejawab santai kalau dia tahu Chen butuh kekuatannya. Tapi setidaknya pria ini gak manipulatif kayak Xiao. Hari demi hari berlalu, mereka bertiga kerja bareng mengurus markas. Sudah seminggu sejak cuaca panas itu berhenti, dan sekarang kita lihat siapa aja penghuni gedung Chen. Kakek Wong dan Li Xing di lantai 2, Mu Chang sama Yuyu di lantai 3, dan Alan di lantai 4. Chen lalu memantau sekumpulan orang di jalanan yang lagi gibahin gimana satu orang bisa menguasai gedung raksasa itu. Bos mereka ngajak ngerebut gedungnya, tapi Chen habisi mereka secepat kilat tanpa ampun. Lebih gila dari biasanya. Cara brutal Chen bantai geng baru itu bikin preman lain auto kecap dan ogah dekat-dekat gedungnya. Lagi, adegan pindah ke markas komando pemerintah. Ada kolonel yang ngerasa super curiga kenapa tingkat kejahatan di kota meroket, tapi cuma lingkungan gedung Chen yang aman damai tanpa masalah. Dia langsung nyuruh anak buahnya buat investigasi total. Soalnya insting militernya bilang pasti ada sesuatu yang gak wajar di sana. Seorang wanita lalu ngasih lihat rekaman gereja waktu pembantaian massal terjadi. Di video itu kelihatan jelas Chen menghilang dari cengkeraman Xiao dengan kekuatan ajaib. Dan tiba-tiba udah nongol di balkon. Para prajurit militer akhirnya sampai di gedung Chen dan memaksa masuk. Mereka mendobrak pintu, tapi cuma nemuin satu gadis kecil. Niatnya mau nyulik anak itu, tapi cewek ini jelas ogah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Cewek itu langsung mod Pikachu dan nyetrum mereka semua sampai gosong. Chen datang nanya ada apa, dan Alan ngaku bikin onar. Gak lama, satu pasukan penuh kumpul di depan gedungnya dalam 30 menit, dan kolonel teriak nyuruh Chen nyerah. Semua penghuni gedung kaget kebangun. Bingung abis kenapa ada tentara lengkap bawa senjata di depan rumah mereka. Tapi Chen dengan santai nyuruh semua buat diam di dalam, karena dia yang bakal urus. Chen maju keluar dan nanya kenapa tentara mendobrak rumahnya tengah malam buta begini. Sang kolonel jujur bilang mereka udah tahu kekuatan Super Chen. Jadi dia harus bayar pajak atas kekuatan itu. Kolonel juga nawarin kesepakatan kalau Chen mau jadi bahan penelitian. Insiden malam ini dianggap lunas. Jelas aja Chen nolak mentah-mentah. Jadi tikus percobaan militer sama sekali bukan impiannya. Detik itu juga Chen menahan peluru tang pakai pelindung transparan. Bukannya takut, dia malah berbaik hati ngembaliin semua peluru itu layaknya hujan badai. Sampai menghancurkan helikopter militer mereka berkeping-keping. Sontak kolonel teriak panik. Beneran gak nyangka Chen sekuat dewa ini. Dia akhirnya ngaku kalah, tapi ngancam kalau cepat atau lambat Chen harus gabung militer. Soalnya jeda cuaca adem ini bakal segera berakhir, tentu saja. Chen udah tahu fakta itu dari awal. Kolonel memohon biar Chen mau nyelamatin umat manusia. Tapi Chen tegas bilang dia ogah jadi pahlawan. Apalagi dia tahu dunia ini bakal hancur jadi zaman anarki. Meskipun begitu, ada satu hal yang bisa militer lakukan buatnya, dan sebagai gantinya dia bakal bantu sedikit. Kolonel setuju apapun syaratnya, dan Chen langsung minta peralatan kelas militer buat merombak gedungnya jadi benteng kiamat super aman. Militer mulai kerja esok harinya. Waktu kolonel gak sengaja lihat Li Jing yang cantik,
Dia kepodong. Tapi Chen dengan santai jawab, kalau cewek itu cuma sekretaris pribadinya. Pertama, militer memasang panel surya intensitas tinggi. Terus ditambah generator cadangan kualitas militer terbaik. Habis itu, mereka melapisi dinding luar dengan pelindung super tebal yang tahan peluru, tahan api. Super kedapus selanjutnya, dipasang sistem kontrol akses berlapis dan pertahanan anti ledakan. Seiring berjalannya waktu, semua fasilitas canggih terpasang. Bikin seluruh penghuni gedung melongo gak percaya. Nah, sekarang giliran Chen nepatin janji buat jadi bahan penelitian militer. Para ilmuwan ngejelasin kalau ini bukan cuma gelombang panas biasa, tapi suhu ini ngerubah tubuh manusia untuk beradaptasi, memicu. Kalian pasti mikir yang berevolusi cuma manusia kan? Sayangnya kalian salah besar. Kedepannya bakal banyak makhluk lain yang ikut bermutasi. Kolonel militer heran kenapa Chen kelihatan super santai, dan Chen langsung jujur kalau bukan cuma dia yang bangkitin kekuatan. Sambil membongkar semua rahasia yang dia tahu tanpa sisa. Saat salah satu prajurit cewek menganalisis rekaman CCTV gedung Chen, dia melihat Mu Chan dan langsung sadar kalau itu adalah buronan tingkat tinggi incaran militer. Setelah pihak tentara selesai meneliti tubuh Chen, pria itu mau pulang santai. Tapi tiba-tiba dicegat oleh sang kolonel yang langsung nanya apa Chen kenal Towot di foto buronan ini. Karena mereka punya bukti valid dia sembunyi di gedungnya. Chen cuma senyum dingin dan bilang kalau dia gak bakal nyerahin siapapun. Saat itu juga, dua penjaga mencoba meringkus Chen. Tapi dia dengan mulus teleportasi kabur sambil bilang negosiasi batal. Kolonel ngamuk dan merintahin anak buahnya berhenti renovasi gedung. Karena misi baru mereka sekarang adalah menangkap Chen sekaligus Mukang. Pasukan khusus udah gelantungan di jendela Mukang. Tapi sistem pertahanan gedung aktif dan menyetrum mereka sampai jatuh. Li Jing dengar suara ribut dan coba buka jendela, tapi jendelanya terkunci otomatis efek mode pertahanan aktif. Semua penghuni gedung panik kebingungan saat lebih banyak tentara mulai menembaki pintu masuk. Pakai bazooka, kakek Wang sok berat dan mikir keras kenapa. Militer mendadak nyerang padahal kemarin mereka yang bantu inovasi. Tiba-tiba, bus Chen teleportasi balik, siap buat ngasih pelajaran ke tentara kurang ajar itu. Saat warga sipil ngumpul buat nonton, pihak militer langsung berhenti nembak biar gak kena orang tak bersalah. Kolonel mengancam bakal narik balik semua alat militer canggih itu kalau Chen tetap keras kepala. Lindungi buronan, bukannya takut. Chen malah melambaikan tangan dan boom. Berkontainer-kontainer alat canggih keluar dari ruang dimensinya. Dia pamer kalau udah ngerampok material rumah sakit sama militer sejak lama. Dan bisa bangun benteng kiamatnya sendiri tanpa nemis bantuan mereka. Kolonel langsung paham kalau Chen punya skill dimensi ruang. Dia lalu ngasih peringatan keras kalau gelombang panas ini makin gila dan bakal bikin negara hancur lebur. Makanya, buat mencegah kepunahan, militer lagi ngebangun proyek raksasa bernama Proyek Cakrawala. Intinya ini tuh struktur isolasi termal berlapis, di mana seluruh kota bakal disegel di bawah tanah demi menghindari suhu panas neraka di permukaan. Kolonel memohon lagi biar Chen mau bantu. Karena kekuatan penyimpanannya itu aset yang sangat berharga. Tapi tebak, Chen malah ngerasa itu merepotkan dan ngeledek. Kalau beneran butuh bantuan, harusnya militer gak ngebom pintu gedungnya barusan. Kolonel nyuruh Chen buat mendinginkan kepala dulu selama beberapa hari. Sebuah candaan ironis banget di tengah cuaca mendidih ini, dan minta Chen hubungi dia kalau berubah pikiran. Setelah militer minggat, malamnya Mu Cheng diam-diam datang ke apartemen Chen. Dia siap membocorkan semua info rahasia paling penting yang dia tahu. Mu Cheng cerita kalau pas dia masih aktif di militer, dia mergokin petinggi sana diam-diam ngirim teknologi anti panas tingkat tinggi ke pasukan asing. Jelas aja dia langsung ditangkap waktu mencoba laporin pengkhianatan itu. Untungnya, dia berhasil bawa kabur senjata elit tersebut. Baru aja mau ngelanjutin cerita, Chen mendadak motong omongannya. Dia dengar suara aneh, nintip keluar, dan lihat calon anggota harem barunya. Chen langsung teleport keluar buat modusin cewek itu. Pas ditanya siapa namanya, cewek ini malah nyerocos ngebongkar semua biodata lengkap Chen. Dari masa kecil sampai semua rahasianya, terus dia ngenalin diri sebagai Alisa. Waktu Chen nanya apa tujuannya, Alisa malah nantang. Nanya sekuat,
Apa Benteng Chen menahan kiamat panas, lalu ngebahas proyek Cakrawala. Tapi ada satu masalah. Gila, proyek ini berarti menelantarkan miliaran manusia buat mati kepanasan. Gila kan? Kira-kira apa jawaban Chen pas Alisa, yang dari negara M ini, ngajak kerjasama? Kita buktikan di kelanjutannya. Ikuti terus ceritaku, karena kamu dan aku akan melihat organisasi yang katanya ingin menyelamatkan umat manusia. Chen bertanya apa dia serius menyuruhnya berkhianat. Wanita itu merayunya, menawarkan apa saja termasuk susu tak terbatas darinya. Chen menepis tangannya, terang-terangan bilang dia benci dimanipulasi. Kesal, Alisa langsung menodongkan pistol. Padahal nih ya, ngancam Chen pakai pistol sekarang tuh sama konyolnya kayak pakai semprotan air. Buat menghentikan kiamat. Pelurunya ditahan dengan mudah oleh skill ruang milik Chen. Tapi ternyata, itu memang rencana Alisa buat memindai kekuatannya. Dia kaget setengah mati melihat level kekuatan Chen sudah tembus di atas 9.000. Semua berkat insiden di gereja waktu itu. Chen kesal ada yang mengintip statusnya. Dia pakai skill iseng yang memunculkan noda, memalukan di celana Alisa. Wanita itu langsung ketakutan setengah mati melihat betapa absurd kekuatannya. Alisa melempar bom asap lalu kabur terbirit-birit. Chen sadar, kemampuannya yang bocor begini pasti bakal bawa masalah besar nanti. Esok harinya, Lu Jing sibuk memberi instruksi kepada para pekerja konstruksi bangunan. Dia mengatur pemasangan material super khusus, dan tidak lama setelahnya, benteng kiamat milik Chen akhirnya selesai 100%. Adegan berpindah ke Alisa yang sedang melapor pada bos besarnya yang mengerikan. Pria ini bilang Chen punya potensi luar biasa. Tapi kalau tidak bisa dimanfaatkan, Chen harus disingkirkan. Membunuhnya langsung terasa terlalu baik. Sambil menjilat gigi tajamnya, bos ini berencana membuat hidup Chen menderita. Dia punya rencana gila buat Chen. Di tempat lain, Liu Yu sedang mengurus bisnis Chen saat pria berkerudung mendadak menculiknya. Dia terbangun di depan Liu, yang langsung bilang kalau dia cuma umpan. Perhatikan baik-baik, ini mulai seru. Liu berjanji melepaskannya kalau Yu mau memancing Chen kemari. Tapi Yu malah tertawa ngakak. Masa mereka benar-benar berpikir bisa menghentikan monster seperti Chen? Liu menyuruhnya memanggil Chen, tapi Yu menolak. Lagian, Chen pasti menemukannya, karena ada pelacak di dadanya. Liu malah tertawa sinis, karena memang itu rencana aslinya, memancing Chen keluar dari bentengnya. Sambil menunggu, Liu menyuruh anak buahnya bersenang-senang dengan Yu, tapi kejutan. Sebuah tank sungguhan mendadak menjebol markas mereka. Kolonel dan pasukan tentara langsung merangsek masuk dan meringkus mereka semua. Yu bingung kenapa militer bisa datang. Sang kolonel menjelaskan kalau Chen yang melapor dan melindungi area Chen sudah jadi misi resminya. Mereka membawa Yu pulang dengan selamat. Chen berterima kasih karena mereka menepati kesepakatan. Dia rela bekerja sama demi melindungi teman-temannya. Tapi diam-diam dia menjadikan militer sebagai pion. Tank yang membawa para penjahat tangkapan itu pun mulai melaju. Kita disuguhi kilas balik masa lalu Liu yang suram. Dia jadi gembel setelah Chen membunuh bos mafia, lalu diculik anak buah si pria bergigi tajam. Dia mencoba kabur tapi malah diikat. Mereka menjadikannya kelinci percobaan dan menyuntikkan serum mutasi. Kembali ke masa kini, Liu tiba-tiba tersenyum licik. Tubuhnya berubah menjadi cairan beneran. Dia meloloskan diri dari borgol dan tank dengan sangat mudah. Lu Jing dan Chen asyik membahas strategi pembagian air untuk pengikutnya. Senyum manisnya bikin jagoan kita tersipu malu untuk pertama kalinya. Tapi keromantisan ini hancur saat Liu tiba-tiba datang menyerang Chen. Kalian pasti mikir Chen bakal gampang menang, kan? Tunggu dulu. Liu muncul lewat pipa, berubah jadi air, dan bersumpah membunuhnya hari ini. Chen melancarkan tebasan ruang, tapi bro, kau tidak bisa memotong air. Chen langsung dihantam ledakan air raksasa yang super mematikan. Lu Jing bergegas membantu Chen berdiri, sementara wanita air itu kembali membentuk tubuhnya. Dia benar-benar siap menghabisi Chen sekali dan untuk selamanya. Chen membuka dimensi penyimpanannya untuk menyedot Liu, tapi gagal total karena dia masih dalam wujud cair. Gila, Liu menyerangnya pakai kepala air raksasa. Serangan ini benar-benar brutal dari segala sisi. Chen menahan serangan dengan tamangnya, tapi sebagian air menembus masuk. Air itu membentuk gelembung di kepala Chen dan Lu Jing, membuat mereka mati lemas. Liu tertawa histeris bak orang gila. Dia akhirnya bisa balas dendam.
Liu berterima kasih karena Chen membuatnya menderita di neraka. Yang memicu evolusinya jadi sekuat ini, tapi Chen cuma menyuruhnya diam. Lu Jing lalu menyentuh gelembung air itu. Dia memakai skill pelepas panas miliknya. Suhu tubuh Liu langsung anjlok drastis sampai mulai membeku. Liu mengejek, kalau gelembung di kepalanya ikut batu, Lu Jing juga pasti akan mati lemas. Lu Jing santai saja, dia tidak takut karena ada Chen di sisinya. Chen langsung menebas es di kepala Lu Jing. Liu Sok melihatnya, berani banget menebas kepala pacarnya sendiri. Tapi Chen emang nekat. Dengan tanpa ampun, dia mencincang tubuh Bekuli jadi es batu kecil. Adegan beralih kembali ke si bos vampir. Ternyata dia benar-benar terobsesi, sampai membingkai foto Chen di atas mejanya. Begitulah akhirnya. Aku yakin kamu tidak sabar melihat kelanjutannya.